Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bengklah. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe sudah menonton video saya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate ini bonsai kelapa sang pemula yang awet teman-teman ya. Awet pemulanya bro. Ini maksudnya daun ini sudah hampir 3 tahun ya teman-teman ya, dia menjadi bonsai dan dia berkutat hanya seputaran daun tunas kelapa teman-teman ya. Makanya saya bilang ini awet pemulanya bro. Namun tidak saya pikirkan ya teman-teman ya. Meskipun ini teman-teman bisa lihat ini bonggolnya ini sudah panjang teman-teman ya, sudah lebih 1 jari lebih ini teman-teman. Dan ini dekat enggak, ini bonggol asli ya teman-teman ya, bukan bonggol tempelan ataupun bonggol rekayasa. Untuk kali ini teman-teman saya tidak terlalu merawat tapis, ini hanya sedikit teman-teman. Namun kali ini saya hanya ingin merubah sedikit penampilan si pemula yang awet ini teman-teman ya. Saya ingin membuka sedikit, ingin sedikit mengekspos batok teman-teman, agar bonggol ini sedikit terlihat kelihatan terekspos ya teman-teman ya. Kita ekspos bonggolnya karena daun awet pemulanya teman-teman ya. Untuk itu saya akan sedikit mengekspos batok ini dengan mengupas sabut ini teman-teman. Namun tidak dikupas habis ya teman-teman ya, agar ini batok masih tetap lengket. Saya ingin membuatnya 100% tanpa tempelan ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman seperti apa. Kita buang sabut sedikit di permukaan atas ini teman-teman, agar bonggol tidak terlindung lagi dengan sabut ini ya teman-teman ya. Saya pun sudah sedikit bosan teman melihat bonsai ini awet pemulanya teman-teman ya. Untuk itu kita rubah penampilannya teman-teman ya, kita benahi si pemula yang awet ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka sabutnya sedikit teman-teman ya. Kita lihat akarnya teman-teman, hati-hati akarnya. Gampang saja nih teman-teman. Ini sabutnya sudah lapuk ini teman-teman. Kita rubah penampilannya teman-teman. Nah, sudah teman-teman. Kita buang sabutnya teman-teman ya. Nah, sabut sudah lapuk nih teman-teman. Ini jika teman-teman punya bahan seperti ini teman-teman, kita bisa mengkreasikannya dengan banyak cara teman-teman ya. Bisa diukir, bisa dicat, bisa digambar ini teman-teman, batok ini sabut kelapa ini. Namun berhubung saya tidak punya skill mengukir ya teman-teman ya, jika yang seperti ini sudah sangat layak diukir ini teman-teman, dibuat bonsai karakter, ataupun langsung kita beli siap teman-teman, lukisan seperti gambar apa, burung hantu ataupun gambar Doraemon, kita tempelkan di sini teman-teman ya, bisa. Namun berhubung saya tidak punya kesempatan dan tidak punya skill untuk mengukir teman-teman, seperti ini cukup teman-teman ya. Kita hanya merubah sedikit penampilannya si pemula ini teman-teman. Sangat betah dia jadi pemula teman-teman, sudah hampir 3 tahun dia malang melintang di dunia bonsai. Namun hanya berkutat seputaran daun tunas kelapa ya teman-teman. Namun tidak mengapa teman-teman, namanya ini tumbuh-tumbuhan, kita tidak bisa memprediksinya. Mungkin karena suatu faktor atau lain hal. Dan ini satu yang aneh, ini bahan ini teman-teman saya dapatkan tidak di sini ya teman-teman ya.
saya mendapatkan bahan ini di tepi pantai teman-teman ya. Sepertinya faktor itu teman-teman, hanya satu ini bahan saya yang saya dapatkan di tepi pantai, tidak di Pekanbaru teman-teman ya. Saya saat liburan ke kampung istri saya di Sibolga, main-main ke pantai, saya dapat ini tunas kelapa tumbuh di bawah pohon kelapa induknya teman-teman, dan saya ambil. Ternyata cukup lama pecah daunnya teman-teman. Ini pada update terakhir saya update ini masih kuncup teman-teman ya. Dan saya berharap ini akan belajar pecah daun, namun tidak ada teman-teman ya, belum ada tanda-tanda pecah daun pada tunas termudanya. Oke teman-teman, ini bisa kita lanjutkan, ini nanti saja saya lanjutkan berhubung durasi ini gampang teman-teman, ini hanya tinggal mengikis-ngikis saja, dan ini sudah licin langsung teman-teman ya, karena sabut sudah lapuk. Ini tinggal diamplas ya teman-teman. Kita cek bunyinya teman-teman. Oh bunyinya masih nyaring, masih padat bunyinya teman-teman. Berkemungkinan nutrisi belum habis ya teman-teman ya, karena kita dari awal tidak mengobrak-abrik, dia tetap menggunakan sabut, dan isi nutrisi di dalam ini awet karena akar serabut tidak manja dan langsung bisa mencari nutrisi sendiri ya teman-teman ya. Dan satu lagi ini teman-teman, sekalian saya mengupdate ini, saya pernah mengupdate terakhir ini janda bolong vs bonsai kelapa sekitar 1 bulan juga yang lalu teman-teman ya. Saya katakan ini style bonsai kelapa 2022, dan ini ternyata ada satu keanehan teman-teman ya. Ini sudah belajar pecah daun teman-teman ya, sekitar 70% atau 50% ini. Dekat enggak ini nampak ini jarak dia pecah daun alami teman-teman ya, bukan saya robek-robek. Dan ternyata di daun terbaru ini teman-teman, bukannya bertambah banyak pecah daunnya teman-teman, ini malah daunnya kembali daun pemula teman-teman ya. Dan ini juga betah jadi pemula teman-teman, sepertinya dia betah menjadi pemula, tidak lagi pecah daun. Dan ini daun yang ini teman-teman, yang tuanya ini bukan saya robek-robek teman-teman ya, terlihat teman-teman ya, di zoom ya, ini terlihat renggangnya teman, dan ini ada lidinya. Ini bukan saya sobek-sobek teman-teman ya, kalau saya sobek ini tidak ada renggangan teman-teman ya. Nah, ini dia kembali menjadi pemula teman-teman ya. Nah, ini terlihat tidak ada lagi. Ini sebenarnya bisa kita robek-robek ya teman-teman, namun bukan style saya merobek daun bonsai kelapa untuk mengesankan pecah daun, tidak teman-teman ya. Saya biarkan saja, karena bagi saya pecah daun itu pasti teman-teman ya, selagi dia hidup dan subur. Oke teman, sedikit kita rawat ini tapisnya nih teman-teman. Ini akan kita rimbun, ini kan kembali saya rimbunkan teman-teman. Oh, dan ini juga ada kontennya tentang patah tunas nih teman-teman ya, beberapa bulan lalu. Dua-duanya ini pernah patah tunas ya teman-teman ya, termasuk ini sang pemula yang awet ini juga pernah juga patah tunas. Ada juga saya bukan konten teman-teman. Ini tidak perlu lagi, ini belum bisa kita habiskan tapis termudanya ini teman-teman ya. Kita tunggu beberapa saat lagi, beberapa hari lagi. Jika dia sudah hampir sama tinggi nanti dengan lengkungan ini teman-teman, baru kita kembali membuangnya. Dan ini cukup kita urut-urut teman-teman ya. Ini sedikit hati-hati ini, karena ini daunnya sudah sangat kerdil, dan ini sudah sangat riskan ya teman-teman ya, sudah sangat riskan sekali. Jika kita sedikit saja melakukan kesalahan dengan bahan seperti ini teman-teman, dia akan berisiko fatal teman-teman ya. Dan ini teman-teman, ini bahan juga konten pertama saya teman-teman. Ini kalau tidak salah saya tips membuat bonsai kelapa beberapa bulan lalu, sekitar 5 atau 5 bulan lalu teman-teman. Dan ini teman-teman sudah ini dia tidak awet pemulanya, dia sudah belajar pecah daun, dan di daun terbarunya tetap belajar pecah daun ya teman-teman ya. Namun belum full, kita nantikan saja teman-teman dengan sabar, karena ini jenis kelapa sayur super ini teman-teman ya, super besar. Dan ini paling dihindari oleh pebonsai kelapa karena sangat sulit menjinakkannya teman-teman ya. Lihat nih teman-teman, pelepahnya sangat tebal, sangat kokoh teman-teman. Nah, sangat kokoh teman-teman ya, jadi susah menyayatnya. Ini paling dihindari oleh pebonsai teman-teman ya.
Namun inilah kita membuat tantangan teman-teman ya. Dengan tantangan ini kita membuatnya seru teman-teman ya. Inilah asiknya membuat bonsai kelapa juga teman-teman ya. Yang tidak bisa dikerdilkan orang kita kerdilkan teman-teman ya. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.